Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Lurah Margodadi terlibat kasus dugaan tindak asusila. Pemerintah Kota Metro memberhentikan Kuswidianto sebagai Lurah Margodadi Metro Selatan setelah dilaporkan dugaan percobaan tindak asusila oleh salah satu warganya. Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan, langkah tegas dilakukan agar yang bersangkutan fokus pada kasus asusila yang telah dilaporkan ke Mapolres Metro. Jadi keputusan menonaktifkan Lurah Kuswidaryanto ini berdasarkan hasil rapat Majelis Kode Etik Pemkot Metro. Diketahui Lurah Kuswidaryanto dilaporkan ke polisi pada 18 Februari 2022 terkait dengan dugaan percobaan tindak asusila. Kejadian tersebut bermula pada 4 Februari 2022 lalu. Korban WR merupakan warga Rejomulyo, Metro Selatan, yang merupakan ibu rumah tangga didatangi KW yang berprofesi sebagai lurah aktif di Margodadi. Kala itu suami korban tidak berada di rumah. Beruntung saat akan melakukan aksi asusila tersebut, suami pulang ke rumah dan memergoki terlapor. Lalu tersangka KS langsung kabur begitu suaminya pulang, sempat dikejar juga oleh suami korban. Sebelum melapor ke pihak berwenang, pihaknya sudah melakukan somasi terkait dengan kejelasan peristiwa tersebut. Namun terlapor tidak menggubris somasi korban, sehingga akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke jalur hukum. Berikut wawancara dengan BKD Metro. Ya, jadi kami dari BKD selaku anggota dari Majelis Pertimbangan Kode Etik telah melaksanakan rapat bersama tim Majelis Kode Etik yang diketuai oleh Bapak Sekda dan terdiri dari anggota dari BKPSDM, Inspektorat, Asesor 1, Asesor 3 telah merapatkan mengenai langkah-langkah yang diambil atas kejadian yang dialami oleh Lurah Margodadi, di mana kami dari pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk klarifikasi kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat menghadiri undangan dari pimpinan unit kerja atau SKPD dalam hal ini camat maupun pemanggilan dari tim Majelis Kode Etik, tetapi sampai hari ini yang bersangkutan mungkin dikarenakan belum memiliki waktu atau kesempatan setelah kita surati belum hadir juga, sehingga kami dari pemerintah daerah selaku tim dari Majelis Kode Etik mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting dengan melakukan proses penonaktifan sementara yang bersangkutan dari jabatan Lurah Margodadi sambil menunggu keputusan proses hukum yang dijalani oleh yang bersangkutan. Jadi kami sesuai dengan PW Wali Kota, Perwali Wali Kota tentang Majelis Kode Etik, tentu saja kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan PP 53 yang ada sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Berita selanjutnya datang dari Lampung Utara. Seorang ibu pingsan saat antri minyak goreng. Operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan Lampung Utara terpaksa dihentikan. Selain menimbulkan kerumunan, kegiatan itu juga diwarnai insiden seorang ibu pingsan saat antri minyak goreng pada Senin 21 Februari 2022. Awalnya, suasana operasi pasar cukup kondusif. Seiring berjalannya waktu, warga yang tidak kunjung mendapatkan minyak goreng terbakar emosi. Bahkan warga sampai menjarah minyak goreng di kantor Dinas Perdagangan. Mereka mendobrak pintu ruangan berisi minyak goreng. Dengan sigap, aparat keamanan langsung menenangkan keadaan. Yuda, warga yang ikut antri menuturkan seorang ibu yang berada di belakangnya pingsan dan langsung terjatuh. Saat itu ia sedang antri minyak goreng.
Dibantu dengan warga lainnya, ibu tersebut dibawa ke tempat yang tidak sesak. Sekitar 10 menit kemudian, ibu tersebut sadar setelah diberikan pertolongan oleh warga. Berita selanjutnya, kesal operasi pasar dihentikan, warga di Lampura jarah minyak goreng. Aksi penjarahan terjadi dalam operasi pasar minyak goreng di kantor Dinas Perdagangan Lampung Utara pada Senin 21 Februari 2022. Awalnya operasi pasar dilakukan di 3 tempat, yakni Pasar Sentral, Pasar Pagi, dan kantor Dinas Perdagangan. Operasi pasar di 2 tempat terpaksa dibubarkan. Itu setelah Satgas COVID-19 Kabupaten Lampung Utara meminta operasi pasar dihentikan. Di kantor Dinas Perdagangan, mulanya operasi pasar berjalan dengan tertib. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke kantor tersebut. Karena operasi pasar dihentikan, warga mulai kesal. Mereka meminta operasi pasar tetap digelar. Karena tidak mendapatkan respon dari dinas terkait, warga meluapkan amarahnya karena tidak mendapatkan minyak goreng. Terlebih saat ada warga yang melihat tumpukan kardus minyak goreng di sebuah ruangan. Warga lantas mendobrak pintu dan mengambil minyak goreng kemasan tersebut. Beruntung, aksi penjarahan diketahui oleh staf dinas. Aparat keamanan juga langsung diterjunkan ke lokasi. Sebagian minyak goreng sempat dijarah oleh warga. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Henry, membeberkan aksi penjarahan minyak goreng tersebut. Ia menilai wajar karena warga sangat berharap bisa mendapatkan minyak goreng. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Tanggamus. 1 unit minibus terbakar di Jalinbar, Kota Agung. 1 unit mobil minibus merek Nissan Grand Livina terbakar di Jalan Lintas Barat Ruas Pekon Batu Kramat, Kota Agung Timur. Menurut Yadi, warga setempat, kebakaran diketahui dari pengguna jalan lain yang berpapasan dengan mobil tersebut. Yadi mengatakan bahwa ia mengetahui kejadian itu dari mobil dan motor yang lewat, yang bilang kalau ada mobil kebakaran. Akhirnya dicari tahu dan ternyata benar. Warga setempat selanjutnya menghubungi polisi dan berlanjut ke pemadam kebakaran. Sedangkan upaya pemadam manual tidak dilakukan karena api langsung membesar. Yadi mengaku meski cuaca sedang hujan, namun api tidak bisa padam dan seluruh bagian mobil terbakar. Satlantas Polres Tanggamus menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya mobil minibus Nissan Grand Livina di Jalinbar, Batu Kramat pada Minggu 20 Februari 2022. Menurut Bribka Yohanes Seven, Kepala Pos Satlantas Batu Kramat, peristiwa terjadi pada pukul 20:25 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terbakar melaju dari Kota Agung yang akan ke Bandar Lampung. Kendaraan dikendarai oleh Nose Sugianto berusia 40 tahun, merupakan warga Kota Agung, dan ada penumpang Titik Sumarni yang masih berusia 25 tahun. Keduanya selamat tanpa mengalami luka. Ia menambahkan, dari keterangan saksi begitu mereka keluar mobil berplat nomor D1901KJ langsung terbakar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Berita selanjutnya, 20 guru di Tulang Bawang terpapar COVID-19. Sebanyak 20 guru di SMA Negeri 1 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terpapar COVID-19, namun kondisinya kini berangsur membaik. Dari jumlah 20 guru yang terpapar COVID-19 itu, tidak semuanya bergejala. Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang, Yani Fatoni, mengatakan, sejak dipastikan positif COVID-19 hasil swab antigen pada Senin 15 Februari pekan kemarin, 20 guru itu memang selalu dipantau oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Sepekan setelah dinyatakan positif COVID-19, kondisi mereka mulai membaik. Mereka menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya diketahui sebanyak 20 guru SMA Negeri 1 Menggala terkonfirmasi positif COVID-19. Puluhan tenaga pendidik itu dinyatakan positif terpapar COVID-19
setelah menjalani rapid test antigen massal di sekolah tersebut. Kepala SMA Negeri 1 Menggala, Siti Nursia mengatakan, 20 orang dari 46 guru dinyatakan positif COVID-19 hasil tes cairan dalam hidup. Menurutnya, awal mula dilakukan rapid test antigen massal itu karena terdapat keluarga guru setempat dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Saat pelaksanaan tes tersebut, terangnya, siswa tengah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan seluruh guru yang dinyatakan positif menjalani isolasi mandiri. Berita selanjutnya, motor milik karyawan kafe di Bandar Lampung raib. Satu unit sepeda motor Honda Beat kembali menjadi target sasaran pelaku pencurian. Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BE 2948ABJ tersebut hilang pada hari Minggu 20 Februari 2022 sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Sabita Balkis berusia 20 tahun. Mengungkapkan motor tersebut hilang saat dirinya sedang kerja di salah satu kafe Jalan Purnawirawan Raya, Gedong Meneng, Bandar Lampung. Menurut korban, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya lantaran situasi sekitar kafe saat itu sedang sepi. Balkis menerangkan, motor tersebut baru diketahui raib saat dirinya keluar kafe tersebut. Saat itu korban hendak memindahkan posisi motor yang diparkir persis di depan kafe. Balkis menambahkan karena sibuk dengan kerjaan sehingga tak ada satupun rekannya yang melihat kedatangan pelaku curanmor. Padahal, lanjut Balkis, kaca kafe tersebut bening sehingga terlihat jelas aktivitas di luar kafe. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.